hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Andi. Mohon maaf ganggu waktunya sebentar Bu ya. Ini saya ada tugas modul 3.1 guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, silakan. Jadi mohon maaf ganggu waktunya, mudah-mudahan tidak keberatan ya. Ya, saya sudah siapkan waktu untuk menjawab. Kalau memang nanti ada yang saya bisa bantu, saya akan bantu. Silakan. Ini salah satu tugasnya kan itu kami ditugaskan untuk mewawancari 2-3 orang kepala sekolah. Nah, 2-3 orang kepala sekolah, salah satunya ya sekolah di tempat saya mengabdi seperti itu. Di ini ada beberapa ya tentang pengambilan keputusan lah ya. Pengambilan keputusan mungkin kan selama ini sebagai pemimpin, mungkin adalah pengalaman dari Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema ITK atau menunjukkan moral seperti itu. Apakah Ibu pernah selama menjadi pimpinan, Ibu memiliki kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau menunjukkan moral? Baik, terima kasih Pak Andi. Kalau kita lihat kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah, tentu kita harus bisa bedakan lah ya dari kasus-kasus itu, mana kasus yang termasuk dilematika, mana yang termasuk pelanggaran. Nah, kalau kita lihat selama ini di sekolah, kalau kita selama proses pembelajaran atau selama pembelajaran yang berlangsung, kelihatannya memang lebih banyak ke kasus yang berupa dilema etika, yaitu ketika kita atau saya sebagai pimpinan harus memilih dua pilihan yang dimana kedua pilihan itu secara moral itu benar tetapi bertentangan, kan? Nah, contoh kita kan tahun lalu 2 tahun yang lalu dilanda pandemi. Nah, ketika itu proses pembelajaran berlangsung sangat-sangat tidak efektif, boleh dikatakan seperti itu, terutama untuk murid kita yang berada di wilayah pinggiran dengan situasi ekonomi yang boleh dikatakan menengah ke bawah, dan mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan pembelajaran secara daring seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, ketika akan kenaikan kelas dan di dalam rapat, itu kan muncul semacam boleh dikatakan kita berada di situasi semacam situasi menghadapi buah malakama, ya kan? Kalau kita makan maka putih, mau dimakan tidurnya makan, benar-benar sebuah dilema. Mengapa dikatakan dilema? Karena
ketika itu, terutama pada tahun ajaran 2020-2021, ketika itu ada himbauan dari pemangku kepentingan bahwa siswa itu bisa naik semua. Ya. Sementara di sisi lain, guru-guru di kelas yang mengajar, mereka melihat bahwa tidak mungkin siswa itu harus naik semua, karena ada yang sama sekali belum memiliki kemampuan atau kompetensi yang diharapkan oleh kurikulum. Dan selama ini juga guru sudah mengenal betul kemampuan siswanya. Nah, itu. Yang kedua, ada di sisi lain juga ada siswa kita yang memang umurnya juga sudah melampaui, ya misalnya di kelas 1 dia umurnya sudah 10 tahun kan. Jadi ini menjadi sebuah tantangan bagi guru dan juga kepala sekolah bagaimana harus mengambil keputusan ketika kita diminta untuk naikkan semua. Sedangkan di sisi lain guru ada yang tidak bisa ini. Nah, jadi pada saat seperti itu saya sebagai pimpinan karena ini sudah terjadi ya, saya tetap memilih, ya tentu setelah kita bicara bersama di dalam rapat, saya juga menyampaikan bahwa ini loh situasinya seperti ini, bahwa himbauan pemerintah itu ada benarnya. Kenapa? Karena kalau kita ada siswa banyak yang tidak naik, kita tetap akan dipersalahkan karena toh kita tidak ngajarin mereka, karena situasi pandemi kita tidak bisa belajar secara efisien seperti biasa, ya kan? Nah, jadi keputusan pemerintah itu juga ada benarnya. Nah, terus keputusan Bapak Ibu juga ada benarnya, tetapi sekarang mari kita lihat kepentingan yang lebih besar, ya kan? Nah, dan pandemi ini juga tidak akan berlangsung selama-lamanya. Pasti mungkin dalam 1 tahun ke depan ini kan sudah berakhir dan kita masih punya waktu untuk membimbing siswa kita, dan kita berharap bahwa dengan menaikkan mereka bukan berarti kita menjatuhkan mereka lalu akhirnya membuat mereka nanti baru keenakan lalu tidak ada semangat belajar karena toh akan naik kelas. Tidak seperti itu, karena peran kita sebagai guru pun kita tetap harus sampaikan kepada anak-anak bahwa ini kalian naik karena situasinya seperti ini. Jadi ketika mengambil keputusan seperti itu saya tidak sendiri, saya dibantu oleh teman-teman, saran dari bapak ibu yang lain juga, sehingga setelah kita berbicara bersama dengan kita menaikkan siswa itu semua, tetapi dengan catatan bahwa nanti di kelas berikutnya siswa akan diberikan pembelajaran yang lebih dan membantu mereka yang tadinya memang sebenarnya tidak naik kelas dan memberikan tambahan mereka supaya menguasai kompetensi yang lebih. Jadi yang sedang juga ya naikkan kelas seperti itu kan. Jadi memang dari kita lakukan seperti ini dan kenyataan di lapangan juga berbeda kan. Jadi memang jadi dilema kita lah. Memang ketika bukan mendapat dari pemerintah seperti ini dan guru pun kenyataan di lapangan juga berbeda. Jadi bagaimana jalankan dalam mengambil keputusan di sekolah kita ini, yang terutama kasus yang sama-sama punya kepentingan yang benar seperti itu. Jadi kalau yang sejauh kita sudah jalani selama ini, ketika kita berhadapan dengan hal yang seperti itu, saya sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan yang memaksa seorang diri. Nah, jadi saya strateginya yang selama ini yang saya buat, saya selalu bicarakan. Jadi kita harus dengar juga pendapat dari guru, ya kan? Kalau mereka memang sangat berat sama sekali, kita kemarin kan kita juga ada yang tidak kita naikkan, dan kan juga naik semua, ada yang tidak naik. Maka ketika ada yang tidak naik, harus
dan tidak mengerjakan tugasnya. Setelah kita panggil orang tuanya, ternyata anak itu memang tidak ada di tempat, tidak ada di rumah. Dan kita tanya orang tuanya, bagaimana ini anaknya Bu, akan mau lanjut sekolah atau tidak? Nah, kalau tidak kan kami keluarkan. Kalau memang kami tidak naikkan, karena orangnya sama sekali tidak ada mengajarkan tugas. Jadi singkat kata bahwa saya mengambil keputusan sebagai pimpinan, tidak mengambil keputusan seorang diri, tetapi saya juga mendengarkan saran dan masukan dari guru-guru yang ada bersama dengan saya sebagai pimpinan. Jadi itu termasuk langkah-langkah atau prosedurnya gitu Iya, ya. iya. Yang pertama kan apa Itu ya. dan ketika kita tidak menaikkan sesuatu kita harus ada dokumen Betul, betul, oh iya, Nah, betul. Saya lupa tadi. Jadi setelah orang tua datang, kita membuat surat pernyataan, ya kan? Orang tua yang anak, bahwa mereka tidak keberatan, anaknya tidak naik, gitu kan? Terus ada yang memang anaknya ada, dan dia orang tuanya mengakui bahwa anaknya itu memang tidak pernah di rumah oleh orang tuanya, dan orang tuanya juga tidak keberatan anaknya tidak naik kelas. Mereka berharap bahwa anak ini selalu rajin dan jadi mereka kita buatkan surat. ada dokumen Ada dokumen tertulis ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal kita juga itu sudah mengerti. mungkin Bu yang selama ini dalam Ibu mengambil keputusan apalah yang Ibu anggap efektif dalam Ibu mengambil keputusan yang kira-kira langkah yang paling efektif. Langkah yang paling efektif dalam mengambil keputusan. Kalau saya ini kan secara ini saya kan kenal diri saya bukan orang yang itu langsung bisa cepat mengambil keputusan. Maka ketika ada sesuatu hal yang pertama yang kasus yang bukan kasus darurat lah ya, ini kan kita bicara kasusnya tidak darurat lah ini ya. Jadi saya perlu waktu untuk menyelesaikan kasusnya. Jadi kan ada dua kepentingan, berarti saya harus melihat yang satu bagaimana, yang satunya bagaimana. Nanti setelah melihat itu, kan mana yang kemudian harus menjadi dasar untuk saya. Kalau saya ingin mengambil keputusan itu, saya lihat kebaikannya itu yang lebih banyak yang mana, lebih banyak yang baik atau yang tidaknya, kan? Jadi ketika saya mengambil keputusan, saya melakukan kebaikan orang yang Kira-kira tantangan yang selama ini Ibu hadapi apa tantangan? dalam keputusan ya. Ya, saya sih kalau untuk saya tantangannya saya tidak bisa terlalu cepat respon dalam waktu saat ini. Itu yang saya dari keputusan ini ya. Itu dia sih sebenarnya yang itu terlalu ini, karena kalau saya melihat kalau sekedar untuk mengambil keputusan kan memang budaya Jadi tadi kan yang sudah bilang kan apa dalam mengambil keputusan Ibu perlu waktu. iya, saya harus membutuhkan waktu. Ada nggak apa ketika Ibu menghadapi masalah itu kan kalau perlu waktu kan pasti menentukan jadwal seperti itu. Apakah Ibu punya jadwal tertentu misalnya menyelesaikan kasus atau sama etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan atau tertentu? Jadi karena prinsipnya yang begitu langsung ini langsung di tempat, apalagi hal yang darurat ya. Jadi banyak kalau ada sesuatu sedang analisis tadi saya buat ini nanti saat ada jadi tidur ya,
dalam itu ada kesulitan atau menyelesaikan permasalahan, apakah ada faktor atau yang selama ini ya dan atau membantu itu Ya, ini sayangnya. contohnya. Oke. Kalau selama ini dalam penyelesaian, kalau kita mengacu ke kasus yang tadi ya, yang pengambilan keputusan tidak menaikkan siswa dan sebagainya, kan kita sudah wilayah ketika menyelesaikan tersebut, ibu merasa ada orang-orang yang bantu, karena kalau kami sebagai kepala sekolah kita pengawas juga sangat membantu hal memberikan saran, masukan-masukan kami dan juga kamu, jadi sehingga kita tidak sampai pada waktu kan menjadi kepala sekolah mengambilkan saya regulasi itu kan masih banyak yang tidak dikuasai. Peran pembina, pengawas pembina dan sangat ibu rasakan membantu pada pengawasan yang hal-hal lain lagi nah betul Yang berdasarkan kita menggunakan paradigma kita ingat betul yang dalam pelajaran ini ada 4 paradigma dalam keputusan. Yang pertama itu individu lawan kelompok, kemudian yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka lawan jangka panjang. Ketika mengambil keputusan kita nanti mau mikir apa itu, mungkin yang menaikkan sebuah yang membuatnya di sebuah waktunya memang dia temukan di tingkat seperti itu termasuk yang itu rasa keadilan yang kemudian jangka pendek jangka panjang. Kalau itu kelompokan ya jalan. Jadi betul seperti itu keadilan dan jangka pendek jangka panjang. Saya sebagai guru dari dulu sebagai guru selalu punya anak itu semua anak itu hanya misalnya dia ada waktu saya sudah membawa anak-anak kami zaman dari SD dengan bahkan ketika SD itu boleh dikatakan seringkali harus ditendang, dorong, dan lain lain. Itu harus bagus. Akan aku selesai sekolah. Jadi saya tidak pernah memandang siswa itu bahwa kalau sekarang dia tidak kalau tidak bisa terus, saya selalu seperti yang itu. Akhir kita dunia kasihnya pilihan yang terbaik. Jadi bahwa nanti kita pasti akan menjadi orang yang punya akal mencapai apapun itu, ya. Sekarang karena harus kerja seperti kamu hobi apa kita tidak perlu melihat bahasa sama seperti dia orang kan mungkin ada yang tahu dari ketika
ketika saya mengambil keputusan yang ada dengan mahasiswa, saya itu saya mau itu Pancasila, siang saya Karena memang yang lakunya awalnya dia tidak kuat karena tidak mengalahkan ya itu yang kita alami kan, karena memang hanya belum ketemu aja ya ketemu kalau masalahnya belum ketemu tapi mengalami untuk dia bukan dulu ya menggali potensinya. Kemudian ada semuanya sampaikan pengalaman aku, kira-kira dari pengalaman aku itu apa yang berarti pelajaran lah dari pengalaman ibu. Dapat belajar terutama yang berpikir yang berbasis pada bumi ini semakin membantu saya menjadi percaya diri semakin terutama mahasiswa subsidi. Jadi siswa bukan tapi benar-benar pantas mendapat Pancasila. Jadi ya selesai dengan itu tadi dengan yang untuk lebih positif dan mengkaitkan dengan bisa saya usahakan Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kehidupan dia apa sampai sejauh ini belum semua bisa satu dua orang siswa potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Nah itulah Pertiwi, satunya kenapa ini pelajaran Bu yang dapat saya pelajari dari pengalaman Bu, mudah-mudahan bisa juga jadi pelajaran kami di kedepannya. Dan apa yang disampaikan bisa dipelajari kami. Nah, dan saya juga bisa mengingat di ya di kuliah aku dan kami telah bersama di guru ini salah satunya selain memang belajar dari kita jadi yang lebih baik kalian lebih hebat dalam banyak hal, terutama hal-hal yang baru kan kami sebagai guru yang sudah lama kan. Kalau saya tidak tahu dari tidak, karena kan dunia semakin berkembang, setiap masa ada masa. Sukses selalu ya. sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Oh, sore Pak Andri. Gini Pak, pertama-tama
berterima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk tugas saya yaitu sebagai guru penggerak Mahkota Singkawa. Itu salah satu pengembangan tugas dari modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan varian disiplin. Jadi saya juga mohon maaf ganggu waktu Bapak, sehingga Bapak istirahat lebih sedikit Pak ya. Ini kan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi selama ini kan Bapak sudah beberapa tahun menjadi kepala sekolah di sini. Apakah Bapak pernah selama menjadi pemimpin di sini memiliki kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika Pak, atau bukan moral? Baik, terima kasih Pak Andri. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Pak Andri sudah dalam proses menjadi guru penggerak anak-anak, tetap sukses dan berhasil. Dan sudah sudi datang ke sekolah kami, yaitu anak-anaknya. Mudah-mudahan ini dapat membantu dalam pemilihan tugas Pak Andri. Untuk dilema dalam etika memang sekolah pasti ada masalah dan tetap akan terjadi seperti itu. Satunya adalah dilema bagaimana kebijakan kepala sekolah untuk memutuskan sisi kebaikan atau humanisme dari guru tersebut. Salah satunya adalah mengenai contoh yang dapat kita ambil adalah bagaimana guru dapat melaksanakan tugas tetapi dalam keadaan kondisi sekolah yang tergenang banjir. Jadi secara kedinasan kita selalu menyediakan lembaga sekolah atau lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa secara langsung. Kalau kemarin di masa pandemi kita daring, ya. Jadi selama banjir kita ambillah dilema anak ketika kita akan masukkan belajar. Jadi terjadilah ketidaksepahaman antara faktor keamanan dan keselamatan siswa. Jadi itu menjadikan sebuah dilema bagi kepala sekolah untuk memutuskan apakah akan berlangsung proses pendidikan atau dilaksanakan dari rumah. Jadi karena kita juga punya atasan, koordinasinya dengan atasan juga memberikan saran untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan siswa. Jadi dengan kesepakatan bersama kami mengadakan DDR yang seharusnya memang dilaksanakan pada masa normal ya. Kalau pandemi COVID kita mungkin masih bisa, tapi kalau karena faktor keamanan tadi kita laksanakan, jadi anak-anak tidak libur, anak-anak tetap melaksanakan. Ya mungkin itu salah satu hikmah dari pandemi kemarin Pak ya. Yeah. Jadi anak-anak memang sudah terbiasa melakukan belajar secara daring. Jadi walaupun misalnya kondisi sekolah ketika banjir atau ada hal apapun, misalnya gurunya ada kegiatan dan sebagainya yang harus mengharuskan gurunya ikut kegiatan semua misalnya kan, jadi mereka sudah terbiasa lah dengan daring gitu. Jadi ada hikmahnya dari pandemi kemarin. Terus ketika Bapak ambil keputusan, terutama kasus yang kepentingannya sama-sama penting lah, sama-sama benar, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk penetapan kesepakatan ini, pertama adalah melihat survei di lingkungan belajar kita, apakah masyarakat terdampak atau tidak. Jadi kalau mereka terdampak maka akan ada kebijakan dalam pengumpulan tugas. Jadi berpengaruh pada pengumpulan tugas siswa. Jadi kalau sama-sama banjir dan rumah juga banjir, sekolah banjir, tentunya faktor keamanan yang lebih diutamakan. Jadi mungkin tugas masih bisa menyusul selama mereka masih mengerjakan tugas belajar dari rumah. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah analisis yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan hal tersebut kepada guru agar tersampailah pesan-pesan pendidikan. Jadi
Jadi proses pembelajaran dapat berjalan kalau guru sudah mengetahui dan memberikan arahan kepada siswa. Ya. Kemudian, jadi kan Bapak sudah ada pengalamannya selama ini. Jadi kira-kira langkah yang paling efektif yang selama ini yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan, langkah yang paling efektif itu Ya, pertama adalah komunikasi dan koordinasi. Itu yang paling utama. Karena dengan adanya komunikasi kita bisa mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Setelah ada komunikasi, baru kita koordinasikan dengan Bapak Ibu guru yang mengajar. Tentunya dalam hal ini supaya jadwal tidak morat-marit atau bagaimana sistem tugasnya, bagaimana penilaiannya. Jadi setidaknya Bapak Ibu guru mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang akan dikerjakan. Seperti itu. selama ini apakah ada tantangannya? Ya, tentunya kalau berbicara masalah tantangan pasti ada. Kembali lagi ketika belajar dari rumah, yang menjadi bahan dominan itu adalah kuota internet yang dipeserta. Jadi bagaimana akan menyampaikan pesan ketika anak tidak memiliki HP atau tidak memiliki internet atau jaringan listrik di rumahnya diputuskan karena berbahaya. Listrik kan sangat mudah sekali Dengan air. Jadi faktor-faktor itu yang memang menjadi pertimbangan. Ketika ada misalnya ada permasalahan atau ada masalah di sekolah itu lah Pak. Apakah Bapak ketika mendengar suatu masalah, apakah Bapak itu mikir dulu atau langsung ngasih tindakan, atau Bapak punya jadwal tertentu menyelesaikan masalahnya? Baik, ketika dilihat dari masalah itu yang kita lihat pertama-kali adalah sifatnya, apakah dia bersifat urgensi atau biasa atau bersifat biasa tidak penting. Jadi kalau bersifat urgensi yang menyangkut mungkin keselamatan warga sekolah, keamanan warga sekolah, itu langsung kita pilih solusi. Tapi ketika dia bersifat lebih genting kembali, artinya selain keputusan kita juga kita melaporkan hal tersebut atau kejadian tersebut kepada pimpinan kita. Jadi yang mengapa diambil keputusan segera karena bersifat urgent, kalau tidak berdampak pada warga sekolah tersebut. Kalau dia yang bersifat biasa, meskipun bersifat pasangan dinas saja, mungkin pada lingkungan, kepada pendataan yang kami datang bukan dari dinas. Jadi itu mereka kita izin dengan kegiatan tentunya adanya rapat dulu internal di sekolah. Kita rapat internal di sekolah, waktu dan tempat yang saya mengumumkan dan kepentingannya maka akan kita rasakan. Contohnya seperti bazar snack atau bazar dari minuman sendiri atau minuman lainnya, atau bazar dari produk makanan yang akan masuk ke sekolah, memberikan edukasi bagaimana cara menggunakan yang baik. Tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Jadi kita mengadakan koordinasi dan komunikasi itu seberapa pentingnya. Kalau itu tidak penting maka kita akan putuskan kesimpulan. Berarti sesuai dengan itunya berdasarkan sifatnya apa ya? Selama ini sebagai Bapak jadi pimpinan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Bapak atau keputusan Bapak selama ini? Ya, tapi untuk dalam pengambilan keputusan banyak sekali faktor pendukung kita ya. Selain dari warga sekolah, adanya komite sekolah. Dan komite sekolah itu adalah representatif dari orang tua siswa atau perwakilan orang tua siswa untuk mendukung program-program yang ada di sekolah. Jadi kita bisa mengomunikasikan visi misi sekolah atau keputusan sekolah lewat dari komite yang menjadi informan ke orang tua siswa. Seperti itu, Pak. Jadi selama ini
kalau Bapak mengambil keputusan, kira-kira apalah Pak pelajaran yang bisa kita petik dari masalah atau dalam Bapak mengambil keputusan Ya. selama ini? Jadi pertama-tama kita lihat dari sifat urgensinya, apakah dia penting atau biasa. Kemudian terlibatannya sejauh mana dampak dari akibat negatif yang timbulkan dan kemudian dari apa warga sekolah yang hidup di dalam komunitas. Dan yang terakhir adalah komunikasi memang ditaruh di belakang sebagai filter ketika 1, 2, 3 itu tidak bisa menjadi patokan warga sekolah dan stakeholder. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak atas masukannya, atas sarannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendapat yang baik bagi kita semua. Kemudian ini juga bukan hanya sekedar tugas sebagai pembelajaran, tapi ini kita harus bisa belajar dari pengalaman orang lain, Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan bisa kami terapkan sehingga nanti ke depannya bisa jadi amal jariah. Dan kebetulan Bapak juga lulus juga sekolah penggerak Pak ya. Sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti ke depannya sekolah Bapak dan sekolah kita ini bisa dimudahkan jalannya. Jalannya. Ingat Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ganggu waktunya Pak ya. Terima kasih Pak Andri.